Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang latihan soal ulangan harian yang ada pada lembar aktivitas IPA Fisika kelas 8. Mohon diperhatikan karena materi yang di sini soal-soal yang pernah dikerjakan akan menjadi bahan utama dalam mengerjakan penilaian ataupun asesmen bersama. Kita mulai dari nomor satu. Di sini ada sebuah gambar balon ditekan. Tentunya teman-teman ingat di kelas kita melaksanakan demonstrasi tentang ini. Balon ditekan, kemudian ternyata balon tersebut tidak pecah sampai balon terbentuk pipih seperti pada gambar. Pernyataan yang benar dari pilihan di bawah adalah kita mesti perlu ingat bahwa tekanan P itu bergantung dengan F dan A. Dalam hal ini, balon membuat area yang luas karena paku yang tersentuh dengan balon itu banyak. Berarti kita berbicara tentang luas alasnya, ya. Berarti luas alas yang besar akan menyebabkan tekanan itu menjadi kecil karena dia tersebar ke seluruh bagian permukaan dari paku, ya. Jadi tekanan pada balon merata. Sedangkan kalau kita gunakan hanya satu paku, maka tekanannya akan besar. Ya, atau juga teman-teman ingat kenapa high heels itu lebih sakit karena tekanannya terkumpul di satu titik ketika terinjak, tekanannya menjadi lebih besar. Baik, nomor dua. Di sini ada sebuah balok dengan gambar seperti di atas. Tekanan balok terhadap lantai adalah tadi P sama dengan F dibagi A. Nah, yang perlu dipahami adalah pertama tentang gaya. Ya, biasanya ada gaya dorong dari atas. Nah, kalau tidak ada, maka adalah berat dari benda itu sendiri. Maka di sini kita harus cari dulu nih. Dari sini kita cari dulu berat, yaitu sama gaya juga massa dikali gravitasi. T 18 kali gravitasinya di sini 10 sama dengan 180 Newton. Berarti F-nya adalah 180. Sedangkan area tekannya area bidangnya yang di bawah aja, yang berada pada bagian bawah. Berarti kalau kita lihat di sini, kita akan menemukan areanya adalah di sini 20 sama 15 ya. 20 kali 15 sama dengan 300 cm kubik, cm persegi. Kita harus ubah dulu jadi meter persegi. Caranya adalah 300 dibagi 10.000. Kenapa dibagi 10.000? Karena dalam persegi naik dua tangga ya. Sini cm persegi, desimeter persegi, meter persegi yang masing-masing 100 100. Jadi di sini kalau kita bagi hasilnya adalah 0,03 meter persegi. 0,03. Maka di sini kalau kita mau cari 180 sama dengan 3/100 atau 180 kali 100 dibagi 3. 18.000 dibagi 3 sama dengan 6.000 Newton meter persegi. Ya, jadi jawabannya B. Berikutnya, baik, soal nomor 3. Sebuah peti berbentuk balok dengan ukuran panjang kali lebar dan tinggi dan tebal punya berat 400 Newton. Jika peti berada di sebuah lantai dengan posisi tegak luas paling kecil, maka tekanannya adalah, nah di sini baloknya kita bisa lihat misalnya seperti ini ya, baloknya nih. Dia punya sisi panjang, lebar, sama tinggi. Berarti kita akan cari. Ada dua kemungkinannya ya. Pertama, cari luas. Kalau kita mau cari luas paling kecil, berarti kita cari kombinasi dari 2, 1 sama 0,5. Paling kecil mana ya? 2 kali 1, 2. 2 kali 0,5, 1. 1 kali 0,5, 0,5. Berarti ini paling kecil nih. 1 kali 0,5. Dan 0,5 meter persegi. Maka tekanannya adalah PF bagi A. Di sini sudah dalam Newton. Maka kita langsung tulis 400 Newton. Nggak usah cari gaya berat lagi karena udah gaya di situ.
0,5. Maka kalau dibagi sama dengan 800 Newton meter persegi. Jawabannya delta. Nomor 4, perhatikan gambar, punya data seperti ini. Balok diletakkan di lantai dengan berbagai posisi. Nah, kayak tadi nih, tekanan terbesar dan terkecil. Nah, untuk cari tekanan yang terbesar, berarti kita cari luas paling kecil. Paling kecil. Kalau mau cari yang terkecil, carinya adalah luas paling besar. Luas paling kecil mana? Nah, kayak seperti tadi kita bisa buat kombinasi. Nah, di sini luas paling kecil berarti kita bisa ambil ini nih, 540 paling kecilnya ya. Berarti A-nya sama dengan 50 kali 40 sama dengan 2000 cm persegi. Dibagi 0,2, dibagi 10.000 berarti 0,2 meter persegi. Ya, berarti tekanannya untuk yang terbesar adalah sama nih. Ini harus kita ganti dulu jadi kali 10 jadi 6.000 Newton. Berarti F dibagi A 6.000 dibagi 0,2 ya. Berarti 6.000 kali 10 60.000 bagi 2 30.000 Newton meter persegi. Untuk terbesar. Nah, terkecilnya berarti kita cari luas paling besar. Luas paling besar di sini bisa kita berarti 7,5 sama mana nih? Hasilnya paling besar 40 atau 50? Ya, paling besarnya sama 50 ya. Berarti kita harus cari sama 50. Maka areanya A-nya sama dengan 75 kali 50 ya. 75 kali 50 sama dengan 3.750 ya. 75 kali 3.750. Maka tekanannya 6.000 dibagi ini 3.750 cm persegi ya. Kalau dalam meter berarti 0,375 ya. Berarti 6.000 dibagi 0,375 sama dengan 16.000 Newton meter persegi. Berarti jawabannya yang B. Nah, kamu harus bisa nih coba dari panjang kali lebar kali tinggi ini dibuat ya. Mana yang hasil paling besar dan mana yang paling kecil. Yang nomor 5, 4 buah box berbentuk balok punya ukuran sama, punya ukuran beda-beda dan masanya sama di sini, memiliki massa sama. Kalau massa sama berarti untuk menentukan tekanan kita cuma ngelihat dari luas dari alasnya. Untuk yang terbesar berarti kita cari yang paling kecil. Mana yang paling kecil? Yang paling kecil berarti 30 kali 10 nih, ini paling kecil ya. Sedangkan yang terkecil berarti ini terbesar cari luas kecil. Ini kecil cari luas yang paling besar. Yang paling besar mana? 10 kali yang A 50 kali 20 100. Yang C 90, yang D 50 berarti ini paling besar ini. Berarti kalau urutannya terbesar adalah B, terkecil adalah A. Berarti jawabannya yang B. Ya, kita lanjut ke nomor 6. Teman-teman semua, di sini kita masuk tekanan hidrostatis. Besar tekanan hidrostatis ikan-ikan tersebut jika gravitasinya adalah 10. Yang mana? Nah, berarti di sini kita nentuin dulu yang disebut dengan kedalaman yaitu diukur dari atas. Kalau ini 50 cm, ya kalau ini adalah 50 cm, berarti kita akan lihat buat M itu kedalaman segini doang, 5 cm. Kalau dari sini kemudian ke L berarti 10 cm. Kalau dari sini sampai ikan K berarti 30 cm. Ya, jadi kedalaman itu diukur dari atas ini ya. Maka di sini K, L sama M kita buat ini aja. Rho G H K, Rho G H L
Rho G HM. Rho-nya 1000 kali 10 kali H-nya 5 itu dalam senti. Ini masih dalam senti. Rubah ke meter 0. Sorry yang K mana? Oke ini. 30 berarti 0,3. Kemudian kalau yang L 10 berarti 1000 kali 10 kali 10. Yang M berarti 1000 kali 10 kali 0,05 karena 5 senti ya. Dikaliin semuanya 3000, 1000 berarti 500. Nah, berarti yang sesuai dengan pola ini adalah yang A. Kita lanjut ke nomor 7. Besar tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan. Di sini ada dua ikan, ada X sama Y. Masing-masing 3600 sama 3200. Perbedaan kedalaman. Tadi kalau kita rumus tekanan hidrostatis adalah Rho G H. Sekarang kita mau cari kedalaman H, maka rumusnya adalah pH Rho kali G. Berarti kita cari buat yang X ya. X berarti H-nya adalah tekanan hidrostatisnya adalah 3600 dibagi 1000 kali 10. Berarti bagi 10.000 0,36. Ini apa? Meter. HY-nya berarti 3200 bagi 1000 kali 10 sama dengan 0,32 meter. Berarti selisihnya adalah kita kurangin ini antara kedua ini 0,04 meter. Lihat pilihan jawabannya senti, berarti rubah ke senti jadi 4 sentimeter. Berikutnya nomor 8. Drum setinggi 80 sentimeter diisi oil penuh dengan memancurkan air seperti pada gambar. Ketika lubang-lubangnya dengan data seperti ini, besar perbandingannya adalah perbandingan A dan B. Pertama, di sini kita sketch dulu nih. Ternyata tinggi dari totalnya adalah 80 cm. Nah, sekarang kita ukur kedalamannya. Buat yang A itu katanya 60 dari dasar tapi ya dari alas nih, dari alas. Berarti ini 60. Berarti yang di sini sisanya 20. Nah, kalau kita mau cari yang titik B, B bilangnya dari sini ke dasar adalah 40. Berarti sisanya adalah juga 40 ya. Sampai sini 40. Nah, kita A sama B aja karena fokusnya A sama B doang kan. Tekanan hidro A dibanding tekanan hidro B. Rho G H A, Rho G H B. Maka di sini rho-nya kita coret aja karena sama-sama minyak, gravitasinya juga sama. HA-nya tadi adalah 20 cm, ini 40 cm. Perbandingan 1:2. Nah, gitu. Jadi bandingannya 1:2. Nomor 9, ini juga sama ya, masih tekanan hidrostatis. Di sini kita perlu perhatikan ada akuarium bentuknya seperti ini dengan keterangan tinggi, kedalaman seperti pada gambar. Bentuknya U, di atasnya terbuka. Ikan ini mengalami tekanan hidrostatis, perbandingan tekanan ikan X sama Y. Nah, di sini berarti X-nya ini. Nah, kita lihat nih X-nya ini. Berarti ini 30 cm dari dasar. Totalnya 60. Berarti dari sini ke sini adalah 30. Ini HX. Sedangkan HY berarti dari sini sampai sini. Di total aja nih 40 sama 5. Jadi 45 cm. Maka tekanan hidrostatis X sama tekanan hidrostatis Y. Rho GHX, Rho GHY. Rho-nya coret karena sama-sama gravitasinya juga sama. HX adalah 30, HY 45. Berarti kecilin 2:3. Oke, nomor 10. Ini nggak Bapak bahas ya. Ini soal yang order thinking lebih tinggi keluar
jenis-jenis soal seperti PSB SMA nanti aja dipelajarinya. Kita lanjut ke nomor 11 tentang hukum Pascal. Yaitu dalam ruangan tertutup, tekanan akan diteruskan ke segala arah. Contohnya adalah hidrolik seperti ini. Di sini rumus yang digunakan adalah P1 P P1 banding P2 sama di sini P1 P2. Maka P itu apa? F1 per A1 F2 per A2. Nah, di sini kita bisa tentukan bahwa ada orang satu berarti di sini F2-nya di sini. Yang ditanya adalah besar gaya F1. Di sini A1-nya ini, A2-nya ini. F1 berarti yang ditanyakan per 20, orangnya 60, di sini 80. Maka bisa kita coret F1 sama dengan 60 per 80 kali 20. Coret 1,4. Maka F1 sama dengan 15 Newton. Nih ya, ini konsep paling dasar. Oke, kita lanjut di nomor 12. Jari-jari pipa hidrolik terdapat beban 5 kali jari penghisap. Nah, soal yang tadi bisa kita modifikasi. Kalau yang diketahui adalah jari-jari. Berarti F1 per A1 satu sama dengan F2 per A2. Pada pipa bentuknya adalah lingkaran, maka pi R1 kuadrat F2 per pi R2 kuadrat. Pi-nya bisa kita coret. Nah, di sini kita bisa hitung kalau di sini adalah F2-nya yang dicari, maka 20 per di sini katanya 1 banding 5. Di sini 1, di sini 5 jari-jarinya. 1 kuadrat sama dengan F2 per 5 kuadrat. Maka 20 per 1 F2 per 25. Maka F2-nya sama dengan 20 kali 25 per 1 berarti sama dengan 500 Newton. 13. Sebuah benda yang memiliki gaya apung lebih besar dari benda berat dari gaya beratnya. Berarti ini terapung ya. Kondisi lainnya adalah ada melayang. Kalau melayang berarti F-nya sama dengan W. Kalau tenggelam berarti F-nya lebih kecil dari W-nya. 14. Tekanan hidrostatis. Pernyataan yang tepat dari simulasi. Di sini kita ingat simulasi ini Bapak gunakan untuk menjelaskan tekanan di bawah air. Bahwa semakin ke dalam, maka semakin besar tekanannya. Kenapa semakin besar? Karena ada ini. Ya, volume air di atasnya lebih banyak sehingga menekan beratnya lebih besar dan menekan ke bawah. Jadi jawabannya yang A. Cermat aja bacanya. Nanti jawabannya A. Terakhir, tentang gaya apung, kesimpulan yang tidak tepat dari ini. Ini berarti awalnya 60 di udara, kemudian ditimbang di air jadi 50. Oh, lebih ringan. Nah, di sini ada air yang tumpah. Nah, di sini kalau dijumlahin 50 sama 10 jadi sama 60 juga nih. Nah, apa di sini? Perbedaan berat benda disebabkan gaya apung. Itu betul. Ya, nomor satu. A, betul. Berat benda dalam air lebih ringan. Betul. Dari gambar kita lihat, jadi pas di dalam air jadi 50. Berat yang tumpah adalah besar gayapung, betul. Maka yang tidak tepat adalah yang D. Nah, ini adalah soal latihan ya yang perlu dikerjain. Nah, teman-teman silakan nanti beberapa soal lainnya yang harus diperhatikan dalam pengerjaan ataupun belajar seperti soal-soal ini ya tentang kesimpulan-kesimpulan percobaan yang teman-teman udah lakukan ya. Itu akan keluar juga nih. Ini ya pelajarin bunyinya gimana tentang hukum Pascal. Kemudian, nah ini juga nih tentang penjelasan ini. Contoh soal yang ini ya kapal ini kamu bisa baca di sini ya penjelasannya di buku kamu. Kemudian juga perlu dipelajari juga tentang percobaan yang ini ya percobaan-percobaan ini kamu cari kesimpulannya kalau terapung gimana, melayang gimana, tenggelam bagaimana ya. Dilihat syarat-syaratnya. Yang ini juga video ini
Ini masa jenisnya yang apa kalau yang di bawah, masa jenisnya apa yang di atas, kenapa dia ada di sini, gitu ya. Itu juga harus diingat lagi, lihat lagi catatannya. Terus kemudian ini juga kenapa kapal bisa terapung, dijelasin lagi konsepnya. Untuk tekanan hidrostatis, teman-teman kita udah ada percobaan dan yang ini ya. Nah, ini dijawab nih ya menemukan konsep ini teman-teman kulik lagi kesimpulannya apa nanti yang bisa diambil ya. Kesimpulannya apa dari percobaan-percobaan yang sudah dikerjakan ya yang ini nih. Boleh kamu coba lagi. Kemudian yang terakhir teman-teman juga ada satu percobaan lagi tentang tekanan ya, simulasi tentang tekanan. Yang ini ya, kamu kita mencoba ini pengamatan yang di sini sampai nanti kamu bisa membuat kesimpulan. Dilihat lagi kesimpulannya apa sih yang udah kamu tulis di situ. Nah, kurang lebih itu materi yang akan diujikan. Selamat belajar, selamat mengulang kembali materi yang sudah Bapak sampaikan. Fokus belajar dari materi video ini dan juga lembar aktivitas yang telah dikerjakan. Pun juga soal-soal seharus yang juga sudah dikerjakan. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.